Pertama, kita perlu menyampaikan bahwa undang-undang ini berlaku baik bagi sektor publik maupun bagi sektor privat. Tadi saya koreksi sedikit ya, yang dibacakan Bu Anita itu bukan 79%, tapi 71% ya. Yang 29% ada di private sectors, kalau nggak salah begitu. Nah, undang-undang ini berlaku untuk public sectors maupun private sectors. Artinya pemerintah tidak membedakan perlakuan baik terhadap public sector maupun private sectors, di mana baik public sectors maupun private sectors tunduk atau comply terhadap aturan-aturan yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Ya. Nah sekarang, bagaimana kalau terjadi, katakanlah, pelanggaran atau kesengajaan dalam implementasinya yang dilakukan oleh sektor publik gitu ya. Kalau sektor privat, saya rasa sudah jelas ya, sudah jelas. Bagaimana kalau itu dilakukan oleh sektor publik? Sebetulnya pengertian korporasi, kalau mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah belajar tentang hukum korporasi, bukan corporate law. Korporasi dalam arti luas itu sebetulnya mencakup public sectors maupun private sectors. Ya, di English law juga berlaku seperti itu. Tetapi saya sulit membayangkan, misalnya yang melakukan pelanggaran itu adalah kementerian, katakanlah Kementerian Kesehatan, begitu ya. Apakah Kementerian Kesehatan dapat dianggap sebagai korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana, misalnya? Dibubarkan atau apapun. Itu susah kita bayangkan ya. Susah. Akan tetapi, kalau itu dilakukan oleh unsur-unsur di dalam suatu kementerian, misalnya, maka orang yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan, dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi, ya. Termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana, ya. Dan itu juga berlaku apabila itu dilakukan oleh, katakanlah, organ-organ dari suatu perusahaan atau satu korporasi. Tetapi terhadap badan itu sendiri yang merupakan badan publik, saya rasa dalam konteks Indonesia itu susah dilaksanakan. Ya, pertanggungjawaban pidana lembaga publik, badan publik terkait dengan apa namanya, pemrosesan data pribadi atau apapun. Itu pandangan saya yang terkait dengan hal itu. Dalam implementasinya yang saya bayangkan ya, secara prinsip sama, tetapi dalam implementasinya pasti ada kesulitan ya. Itu kira-kira. Silakan Prof, kalau Prof ada pandangan mengenai hal itu. Saya setuju. Kalau mengikut undang-undang, ya undang-undang itu terpakai kepada semua, sama ada public ataupun private ataupun public. Tapi secara realitinya nanti bolehkah ataupun mampukah supervisory authority membawa public entity untuk diadili di mahkamah dan dikenakan hukuman pidana? Nah, oke. Tambah-tambah lagi sekiranya nanti supervisory authority itu tidak benar-benar independen.